Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita diberkati hari ini. Amin. Hari ini bangsa kita merayakan kemerdekaan. Amin. Katakan samping kiri, samping kanan, Bapak Ibu Saudara. Merdeka. Merdeka. Oke. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang kita masih di minggu tentang buat apa yang membentuk kita. Jadi kita dengar kan, perlihatkan saya 10 orang teman bergaul. Pernah dengar kan? Dan saya akan memberitahukan bagaimana masa depan. Jadi apa ya kebiasaan atau orang-orang di sekeliling kita itu juga menentukan apa yang akan membentuk kita. Amin. Soalnya kita bergaul dengan orang-orang yang positif, kita percaya bahwa itu juga akan ikut positif karena kebiasaan dari mereka. Amin. Kalau kita bawa dengan teman-teman yang tidak positif, kita akan terbawa. Amin. Jadi saya teringat dari cerita-cerita yang kemarin ada teman kantor, jadi cerita-cerita bagaimana dulu kalau sekolah di SMP 4 tiap pagi apel pagi, terus sebelum pulang sekolah apel. Jadi itu terbentuk dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, pas lulus SMP masuk di salah satu sekolah di SMK, jadi kebiasaan karena bergaul dengan teman-teman yang tidak ikut apel, tidak ikut upacara, jadi terjadilah ikut-ikut, jadi sampai hampir tidak naik kelas karena mungkin dalam satu semester, setengah semester tidak masuk. Jadi karena pergaulan. Jadi apa yang membentuk kita? Kebiasaan orang-orang sekeliling kita akan membentuk kita. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang keselamatan. Saya teringat kembali waktu itu kerja di bengkel knalpot mobil. Jadi kerjanya itu di bawah mobil. Jadi ada lubang di bawahnya, terus mobil di atas. Nah, waktu itu kerja itu las-las, jadi main api. Nah, ada suatu ketika, pada waktu itu saya lagi kelas terus tersumbat kayak gitu. Jadi tersumbat terus kepala mata lasnya itu meleleh, terbakar, dan itu menyemburkan api pada waktu itu. Menyemburkan api. Terus yang saya lakukan pada waktu itu, biasanya orang gugup atau sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu bahaya kan. Mungkin di atas ini ada tangki bensin mobil, bisa saja ini karena gugup. Tapi pada waktu itu apa yang saya lakukan? Saya coba untuk tenang, dan apinya yang menyembur saya ke dinding di lubang itu. Terus teman lari tutup itu gas untuk oksigen tetap dibuka, terus gas asetilnya itu yang api ditutup, terus langsung mati apinya. Jadi apa yang sesuatu yang bahaya yang kita alami, tetap saya percaya bahwa itu bukan karena kekuatan saya, itu bukan itu, tapi karena apa yang Tuhan lakukan. Amin. Kita percaya bahwa setiap hari, amin, begitu banyak setiap hari kita terkadang bahaya itu setiap mengintai. Ya, tiba-tiba kita naik motor, kita sudah hati-hati nih, terus ada orang yang tabrak. Ya, saya lalu pernah naik motor pulang kantor, santai sudah, pelan, hati-hati. Tiba-tiba dari dalam lorong ada anak-anak SMP kalau misalnya naik motor laju dari dalam lorong, ditabrak. Nah, setiap itu bahaya selalu mengintai kita. Kita percaya bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang keselamatan. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani
di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Yes God, Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami paradigma, bukakan setiap pikiran kami, berikan kami tanah hati yang subur Tuhan, sehingga siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bapak, serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Amin. Jadi Tuhan menciptakan dan memilih kita supaya hidup kudus. Amin. Pada awalnya kita diciptakan untuk menjadi kudus pada waktu penciptaan. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tujuan Tuhan atau Tuhan menciptakan kita itu untuk hidup kudus. Bahkan firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sering kita di luar sana, sok kudus kamu, sok suci. Tetapi memang seperti itu, bahwa kita diciptakan. Maka dikatakan Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Baik. Jadi kita pada awalnya diciptakan untuk hidup kudus. Nah, Efesus 1 ayat 5 sampai 10 firman Tuhan katakan bahwa dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Kita belajar tentang keselamatan. Amin. Di Tuhan kita belajar kenapa sih kita butuh keselamatan. Pada awalnya manusia diciptakan kudus, tetapi ketika di Roma 3 ayat 23, amin, itu dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan semua orang. Amin. Apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Kalau kita belajar tentang ketidaktaatan, amin. Tuhan pada waktu penciptaan di Kejadian, firman Tuhan mengatakan semua yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Amin. Berarti semua perintah yang pertama Tuhan beritakan kepada kita yaitu untuk makan. Jadi mari kita makan. Sebentar sore kita akan lomba dan kita akan makan. Jadi makan semua yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Pada saat kamu makan, katakan bahwa kamu pasti akan mati. Baik. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Mereka tidak taat. Mereka makan. Nah, sebelum kita belajar tentang keselamatan, kita perlu tahu dulu kenapa sih kita butuh keselamatan. Amin. Itu yang pertama, karena manusia jatuh dalam dosa melalui ketidaktaatan. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa waktu itu manusia pertama atau Adam dan Hawa, kenapa orang makan Tuhan? Kalau orang tidak makan, kita tidak akan berdosa. Mari kita belajar banyak hal di dalam hidup ini. Kita diperhadapkan kepada pilihan. Terkadang kita tidak taat sama Tuhan. Kita sering tidak taat. Jadi mungkin pada waktu itu pilihan bebas manusia. Manusia selalu diberikan
pada pilihan bebas. Nah, di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, berarti tidak ada satu orang pun manusia di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Dan di Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Dan katakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Amin. Berbicara dosa, kita berbicara tentang satu hal yang serius. Amin. So, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Tuhan, ini dosa kecil Tuhan, tidak apa-apa saya lakukan ini Tuhan, nanti habis ini nanti saya bertobat kok. Amin. Oke, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Mungkin kita dipanggil Tuhan saat dalam masih keadaan kita belum bertobat dan kita masih berdosa. Jadi kita tahu kemana atau di mana tempat kita ketika Tuhan panggil kita sebelum bertobat. Amin. Yaitu di neraka. Amin. Nah, semua manusia berdosa dan jatuh di Roma 3 tadi, dan layak mati untuk dan hidup dalam kekekalan terpisah dari Tuhan. Amin. Kalau kita belajar pada waktu penciptaan, manusia bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita terpisah. Bahkan dikatakan dalam kekekalan terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan itu kudus dan manusia berdosa, makanya kita terpisah dari Tuhan. Kalau kita belajar, ada jurang yang dalam, jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan, yaitu dosa kita. Amin. Tidak peduli seberapa baik kita berpikir bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Amin. Kita harus tahu bahwa kita atau manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Seberapa keras, seberapa berusahanya kita untuk kita berbuat baik supaya kita diselamatkan. Baik untuk berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita. Amin. Dan saya dulu juga berpikir seperti itu. Tuhan, saya mau berbuat baik, saya rajin ke gereja, saya rajin memberi, saya rajin menabung, supaya saya berpikir bahwa supaya saya diselamatkan. Tetapi ketika saya diajar tentang keselamatan, bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Tapi apa yang menyelamatkan kita? Yesus Kristus. Amin. Nah, setelah kita tahu bahwa kita berdosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut, terus kita berpikir, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, terus saya berbuat baik, saya tidak diselamatkan Tuhan, terus apa yang harus saya lakukan? Nah, tetapi ada kabar baik di dalam berita yang menakutkan tentang upah dosa, tentang kemana kita akan pergi suatu setelah kematian. Ada kabar baiknya, yaitu di dalam Kristus, yaitu Injil. Amin. Karena kasih karunia Allah, kemurahan dan kasih Allah, Dia menawarkan kita keselamatan dan setiap berkat di dalam Kristus. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Tuhan tahu bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Tuhan kasih solusi. Tuhan mengirimkan atau dikatakan bahwa karena kasih karunia. Kasih karunia berbicara tentang bahwa kita tidak layak
tetapi kita mendapatkan. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kita tidak layak untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi Tuhan Allah yang melayakkan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena apa yang Tuhan berikan. Amin. Dia menawarkan kita keselamatan. Ini loh keselamatan. Kalau kita belajar bahwa Tuhan tidak memberikan sesuatu yang sulit. Ketika Tuhan memberikan penawaran, Tuhan memberikan jalan keluar dari dosa, Tuhan tidak kau harus mempersulit kita. Tapi Tuhan cuma bilang apa? Dan dengan mulut mengaku dan dengan hati orang percaya nanti selamat. Ketika kita mengaku dengan mulut kita, ketika kita percaya di dalam hati kita, amin, dan katakan bahwa kita diselamatkan. Dan saya kemarin cerita sama istri saya. Jadi ada satu yang dia ini yang produk foto ya. Dia yang punya produk foto. Dia katakan dia berani dan dia bilang, saya tidak takut ketika semua yang ada sama saya ini Tuhan ambil. Amin. Tuhan boleh ambil semua yang ada sama saya. Amin. Itu di depan umum dan dia bilang. Tetapi yang dia takut bahwa Tuhan diambil di dalam hidupnya. Amin. Kalau ada salah satu juga ini terus dia mau dijebak, terus dia bilang, saya ini pengikut Yesus. Sungguh luar biasa. Amin. Dikatakan bahwa dan dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dengan hati percaya dan kamu akan diselamatkan. Tuhan tidak mempersulit kita. Amin. Tuhan tidak memberikan kita, oke, kalau kamu mau diselamatkan kamu harus lakukan ini ya, kamu harus puasa 40 hari 40 malam, kamu harus naik nanti di gunung sana, duduk di sana, semedi. Tidak, Tuhan cuma bilang dan dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya kamu akan diselamatkan. Tuhan kasih solusi untuk kita. Amin. Nah, karena kasih karunia Allah tadi, kita tidak layak, tetapi kita mendapatkan. Amin. Hari ini kita akan belajar. Amin. Kita akan mempelajari apa itu Injil dan bertumbuh dalam pemahaman kita tentang keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus. Nah, kabar baik dalam Kristus adalah Injil, atau Injil adalah kabar baik dalam Kristus. Yang pertama kita belajar, Allah memiliki rencana penebusan bagi seluruh ciptaan. Amin. Allah mempunyai rencana penebusan bagi seluruh ciptaan. Suatu manusia jatuh di dalam dosa. Amin. Tuhan punya rencana bagaimana supaya manusia ini bisa diselamatkan. Amin. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa atau setara dengan untuk menebus manusia. Tuhan memiliki rencana penebusan bagi seluruh ciptaan. Dan hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Di dalam Dia, amin, Allah telah memilih kita, bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Tuhan tahu, amin. Bahkan dikatakan Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi Tuhan tahu apa yang terjadi.
setiap proses yang terjadi di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa sebab dalam Dia Allah telah memilih kita. Allah telah memilih Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan yang menenun kita kan? Tuhan yang membentuk kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Nah, sebelum dunia dijadikan, Allah menghendaki agar kita menjadi kudus dan tak bercacat. Jadi manusia diciptakan di dalam kekudusan. Amin. Oke. 1 Petrus 1 ayat 6, nggak ada ayatnya di sini, saudara bisa baca di rumah. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin kita berpikir, Tuhan, bagaimana saya bisa hidup kudus, Tuhan? Tuhan, bisa nggak saya hidup kudus? Amin. Firman Tuhan yang katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kudus bukan berarti kita tidak dapat atau kita tidak bisa lakukan kesalahan. Amin. Hidup kudus sampai kita lakukan kesalahan, kita berbalik dari kesalahan. Kita bertobat. Kita mengaku sama Tuhan, kita minta ampun. Tuhan tahu, makanya Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka dikatakan kita diciptakan untuk jadi kudus. Karena dari awalnya kita diciptakan supaya kita hidup kudus, kan? Dia Allah tidak memutus untuk menebar kita hanya setelah Adam dan Hawa berdosa. Maksudnya Tuhan tidak merencanakan rencananya itu pada waktu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saja. Tapi pada awalnya Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan mempunyai rencana. Allah memiliki rencana penebusan bagi seluruh ciptaan. Amin. Nah, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Ketika rencana satu gagal, Tuhan punya rencana yang lain. Amin. Di dalam hidup Tuhan, kenapa Tuhan saya gagal? Kenapa Tuhan seperti ini? Tuhan katanya rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup. Tapi kenapa Tuhan saya sepertinya gagal terus, Tuhan? Enggak, percaya ketika rencana satu gagal, Tuhan masih punya banyak rencana atas kehidupan kita. Amin. Keselamatan kita bukanlah sebuah atau pemikiran saja, tetapi keselamatan kita adalah rencananya Tuhan. Amin. Jika rencana itu dilaksanakan, bahwa tidak ada sesuatu yang gagal di dalam Tuhan. Amin. Kasih Allah begitu berlimpah bagi kita sehingga Dia merencanakan keselamatan kita bahkan sebelum penciptaan dunia. Berarti Tuhan tahu masuk dunia dijadikan ini nanti manusia ini jatuh dalam dosa. Terus kenapa Tuhan tidak cegah? Sering kita dengar, sering kita berpikir bahwa Tuhan, kalau Tuhan sudah tahu bahwa manusia ini mau jatuh ke dalam dosa, mau berdosa, terus kenapa Tuhan biarkan? Maka dikatakan terus kasih Allah begitu berlimpah bagi kita sehingga Dia merencanakan keselamatan kita bahkan sebelum penciptaan dunia. Wow. Maka Tuhan sudah berpikir, Tuhan tahu apa yang terjadi ke depan atas hidup bapak, ibu, saudara, dan saya. Tuhan tahu. Nah, kembali kita belajar bahwa manusia punya pilihan bebas. Amin. Kita pada hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke 80 tahun. Amin.
bangsa kita merdeka. Manusia awalnya adalah manusia yang merdeka, punya kehendak bebas. Amin. Tapi kehendak bebas bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Amin. Kita belajar ketika kita lakukan ini ada konsekuensinya, ya. Manusia punya pilihan atau kehendak bebas. Tuhan cuma bilang, oke, ini jangan kamu makan ya. Bisa saja waktu itu Tuhan pagari keliling dengan malaikatnya yang berjaga-jaga, tetapi Tuhan kita tidak pernah memaksakan kehendak. Amin. Tuhan kita tidak pernah jangan memaksakan kehendaknya sama kita. Kembali punya pilihan bebas, dan manusia harus tanggung jawab dengan konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan. Amin. Nah, di dalam Kejadian 1, dan dia mulai melaksanakannya segera setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan melakukan. Amin. Kalau kita belajar bahwa ada sesuatu yang harus dikorbankan, ada darah yang harus bercurah untuk menebus manusia. Kan? Kalau kita belajar di Kejadian 1, ketika manusia melakukan dosa, mereka sembunyi, mereka sadar, mereka telanjang. Terus manusia mencoba membuat cawan untuk menutupi ketelanjangannya dari kulit kayu atau daun-daunan, kan? Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuatkan manusia baju dari kulit hewan. Dan untuk membuat baju dari kulit hewan itu berarti hewan ini harus korbankan, harus mati. Jadi harus ada darah yang tertumpah. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat melakukan atau menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Cara-cara rohani seperti kita melakukan sebagai baik, kita rajin ibadah. Tapi kalau kita belajar bahwa Tuhan yang membuatkan baju dari kulit hewan untuk manusia. Yang kedua, kita belajar tentang Allah dengan penuh kasih-Karunia memberikan anaknya. Amin. Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar harga yang seharusnya kita bayar. Amin. Seharusnya kita yang tergantung di atas kayu salib. Amin. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Bahkan firman Tuhan kata, terkutuklah orang yang gantung di atas kayu salib. Yesus menanggung setiap kutuk kita, setiap sakit penyakit kita di atas kayu salib. Setiap dosa kita, bahkan sebelum Yesus mati, Yesus katakan bahwa semuanya sudah selesai. Setiap sakit penyakit kutuk, Yesus katakan bahwa semuanya sudah selesai. Nah, ini adalah pusat dari rencana Allah yang penuh kasih karunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, bahkan kita rasa malu dan rasa bersalah. Terkadang Tuhan, saya malu, bahkan katakan semuanya sudah selesai. Ini adalah rencana pusat dari rencana Allah. Dikatakan bahwa menyelamatkan kita dari dosa, rasa malu dan rasa bersalah. Kita harus tahu, kita akan belajar bahwa semuanya sudah selesai. Tapi Iblis mencoba untuk tidak mau berdosa, malu ini. Iblis coba untuk menanamkan ini di pikiran kita. Nah, hari ini kita belajar, kita harus tahu bahwa semuanya sudah selesai. Amin. Dikatakan dari dosa, rasa malu dan rasa bersalah. Dikatakan kita dimerdekakan. Amin. Dan hari ini bangsa ini sudah dimerdekakan. Ya. Sama seperti kita sudah dimerdekakan dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Rasa bersalah, rasa malu, dosa, bahkan setiap sakit penyakit
kutub, Yesus katakan bahwa semuanya sudah selesai. Bukan dengan apa yang kita lakukan, bukan dengan perbaikan kita, perbuatan baik kita, tetapi karena apa yang Yesus lakukan. Dia menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani, dan kematian yang seharusnya kita alami. Amin. Karena dosa kita, Yesus yang menjalani. Oke, sini dan saya yang jalan, supaya anak-anak atau supaya anak-anakku, supaya manusia ini tidak mengalami. Karena Yesus tahu bahwa manusia tidak mampu. Amin. Nah, katakan bahwa Yesus yang mengalami, tetapi kalau kita belajar pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Amin. Kita belajar ketika Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Yang ketiga, di Efesus 1 ayat 7, kita belajar bahwa sebab di dalam Dia dan oleh Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Yang ketiga, kita belajar tentang Allah menebus kita dari dosa. Amin. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Tindakan penyelamatan Allah yang penuh kasih karunia menghasilkan penebusan dan pengampunan. Amin. Tindakan penyelamatan Allah, bukan apa yang kita lakukan. Yesus memberikan karunia keselamatan dan pengampunan dosa kepada siapa saja yang bertobat dan percaya kepadanya. Yang saya katakan tadi, dan dengan mulut orang mengaku dan dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Amin. Yesus memberikan karunia keselamatan, bukan dengan apa yang kita usahakan. Tuhan, saya lakukan ini ya, saya lakukan perbuatan baik, terus baik untuk kita lakukan perbuatan baik kita sampai menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kan hukum tabur buah itu terus berjalan. Kita ingat bahwa bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Kita memiliki perubahan hati dan menaruh iman kita kepada apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagi kita. Amin. Kita tidak harus membayar dosa-dosa kita, dan kita tidak harus hidup di dalam dosa. Amin. Jika kita tahu apa yang Yesus lakukan untuk kita. Amin. Jadi kita tidak harus hidup lagi di dalam dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari setiap belenggu dosa, dari setiap ikatan dosa. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia sudah merdeka. Kita tahu bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari setiap ikatan dosa, dari setiap rasa malu, amin, rasa kekecewaan. Kita tahu bahwa apa yang Yesus lakukan untuk kita. Kita telah diampuni dan disempurnakan, ditebus untuk tujuan Allah. Amin. Kembali kita belajar bahwa semuanya Tuhan lakukan untuk tujuan Allah. Dan setiap yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Tuhan punya tujuan. Amin. Kalau saudara ada di kota Palu, Tuhan punya tujuan. Kalau saudara ada di tempat kerja saudara saat ini, Tuhan punya tujuan. Kalau saudara ada di tempat studi saudara saat ini, Tuhan punya tujuan. Amin.
Bisa saja Pak Michael ada di Gorontalo atau di Manado, tetapi Pak Michael ada di Palu karena Tuhan punya tujuan untuk Pak Michael lakukan kerjakan di kota Palu. Amin. Saya percaya bahwa setiap panggilan kita, setiap tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu berbeda-beda. Tapi harus kita tahu bahwa mari kita lakukan setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saat ini semungkin saudara cari pasangan berdua yang ini yang mungkin yang tidak sering atau yang kayaknya saya jarang sama ini, boleh saudara keluar dari kursi dan kita berdoa. Kita berdoa untuk bangsa. Kita akan berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita bersyukur untuk para pahlawan kita yang merebut kemerdekaan. Kita tidak lagi merebut kemerdekaan dengan tombak, dengan bambu runcing, tapi kita akan mengisi kemerdekaan itu dengan apa yang seperti tadi yang Tuhan Yudi bilang bahwa di mana kita ditempatkan, kita mau memberikan yang terbaik. Amen. Kita adalah anak-anak Allah. Dan berdoa, kita memberkati bangsa Indonesia.
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Menjadi pemulihan bagi bangsa Indonesia dan membawa doa bangsa Indonesia kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Membawa bangsa kami Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa Indonesia, bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau yang telah memerdekakan kami dan kami hidup di dalam kebenaran Engkau. Dan Engkau menjadikan kami setiap kami yang percaya kepada Engkau, Kau memberikan kami jaminan hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur jemaat anak-anak hati kepada Tuhan